Selamat pagi, Miss Henny. Kami dari kelompok 5, dan pada hari ini kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu untuk produk something. Ada saya, Clara Angelika. Ada saya Oya Redi Putra. Ada saya Farel. Ada saya Agneta. Ada saya Michelle. Oke, jadi langsung masuk ke yang pertama, kami akan menjelaskan tentang advertising. Jadi advertising atau pengiklanan yang dilakukan something ini tuh, something itu mengiklankan produknya dengan slogan yang sangat terkenal, be you, be something. Terus something juga dalam pengiklanannya, dia memberikan proof bahwa mereka menyediakan banyak sekali sheet untuk produk questionnya. Di sini saya hanya mencantumkan kayak beberapa contoh sheet-nya, padahal sebenarnya itu masih banyak lagi sheet-sheet lainnya. Selanjutnya ada sales promotion. Sales promotion atau promosi yang dilakukan something ini, dia mulai dari memberikan voucher promo, memberikan free sample atau trial kit, biasanya ukurannya kecil-kecil itu kalau kita beli produk something, mengadakan promosi harian, seperti misalnya kalau mau hari kemerdekaan, itu dia juga kasih promo dan sebagainya, dan yang terakhir ada mengadakan giveaway. Selanjutnya ada personal selling. Personal selling ini tuh maksudnya kayak penjualan something secara tatap muka. Jadi something ini tuh selain dia punya website, terus kayak store-store di platform digital, dia juga punya offline store. Biasanya ada di mall-mall, terus kayak di banyak tempat gitu. Pokoknya tempat offline store-nya ini tuh lumayan mudah dijangkau sih ya untuk something ini. Selanjutnya ada direct marketing. Direct marketing itu kayak something tuh memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada pengguna-penggunanya kayak melalui email. Jadi dari email penggunanya yang udah terdaftar, itu tuh something ngirimin notifikasi atau pemberitahuan tentang promo-promo yang lagi diadain, atau juga tentang produk-produk dari something, kayak pokoknya seputar produk dan brand something. Selanjutnya ada events dan experience. Jadi something ini tuh sering banget ya berkolaborasi sama acara-acara untuk kayak ngebuka booth di acara beauty. Misalnya ini Jakarta X Beauty 2022, ini baru tahun ini, kayak something ngebuka booth di sana. Terus ini juga ada Serum Wonderland de Sarina, ini ada contoh gambar booth-nya ya, kayak event-event gitu, something emang suka berkolaborasi. Nah, selanjutnya ada digital marketing ya. Yang pertama ada official website, terus yang kedua ada official Instagram, yang ketiga ada e-worm. Terus ada brand management something. Corporate. Something ini tidak punya anak perusahaan ya. Jadi dia berdiri sendiri di naungan PT Royal Persona Indonesia. Nah, brand image-nya jadi kayak umum ini memandang brand something ini sebagai produk make up lokal dengan kualitas standar internasional dan juga harganya relatif terjangkau. Nah, brand names-nya itu adalah Cushion Something, brand types-nya make up. Nah, di samping ini ada logo dari produk something ya. Selanjutnya ada identifying the desired brand image. Yang pertama itu Cushion Something merupakan cushion hybrid pertama di Indonesia. Selanjutnya Cushion Something memberikan harga yang sesuai dengan kualitas yang udah ditawarkan sama si Cushion Something ini sendiri. Yang terakhir ada Cushion Something memberikan hasil kulit yang flawless tanpa kilap minyak berlebih. Jadi ini cocok banget dipakai buat yang kulitnya itu berminyak. Selanjutnya ada developing and building powerful brand. Si Cushion Something ini menjaga kualitas produknya tetap bagus untuk harga yang segitu, kemasan yang menarik, kemasannya dikemas kayak gaul abis, jadi buat menarik anak-anak muda tuh buat pakai si Cushion Something ini. Terus berevolusi. Something ini terus kayak cushion aja, dia nggak cuma punya satu tipe cushion, dia punya dua, jadi menyesuaikan sama tipe kulit pembelinya. Iklan dan promosi. Something ini termasuk produk yang banyak menyiarkan iklan-iklan dan promosi di media-media sosial sehingga produknya ini udah terkenal banget. Packaging, ini ada dua packaging Cushion Something yang paling terkenal ya. Ini ada yang human breathable sama yang copy paste. Pesaing, ini ada pesaing-pesaing dari Something yang juga mengeluarkan produk cushion. Itu ada Lux Crime, YOU, Makeover, Brand sama Look. Selanjutnya ada consumer behavior. Yang pertama, external search. Kenapa masuk ke external search? Karena ketika kita mau membeli Cushion Something ini, kita pasti nge-research dulu nih, kayak si Cushion Something ini kandungannya apa, terus dia punya berapa shade, dan itu pasti kita search dan kita
cari review-review terus kita bandingin dengan brand-brand lain. Makanya Cushion Something ini termasuk ke external search. Oke. Ability to search, dan bisa kita lihat di sini ya, dia tuh Something tuh ya adalah salah satu produk yang paling menonjol pencariannya, yang paling banyak dicari itu ya produk Cushion Something ini. Next. Nah, level of motivation. Apa sih motivasi orang-orang ketika membeli apa tuh namanya Cushion Something ini? Ya dia tuh banyak shade ya yang bisa cocok di kulit orang Indonesia tuh yang berbagai warna itu. Dan Cushion Something ini juga sudah mendapatkan sertifikat non comedogenic. Jadi untuk yang kulit acne prone skin pun aman. Next. Nah, cost and benefit. Di sini peranan harga dalam keputusan pembelian. Nah, di sini tuh Cushion Something tuh ya harganya tuh relatif affordable lah ya untuk kualitas yang kita dapatkan ya. Nah, pertimbangkan apakah produk tersebut worth it. Nah, dari saya yang bilang tadi itu dia tuh worth it ya guys ya, karena kualitasnya sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Bagus, yaitu cocok di kulit Indonesia, dan ketiga, keuntungan dan kepuasan bagi konsumennya itu dia mendapatkan hasil yang bagus dari harga yang dia keluarkan. Next. Consumer attitude, kognitif. Nah, orang-orang kalau beli ini tuh kan pasti butuh pertimbangan ya. Jadi ketika membeli itu dia akan mencari dulu nilai-nilai penilaian dari kayak misal review ini, review itu. Jadi ketika dia membeli itu perlu pertimbangan dulu dan penilaian dari orang. Next. Nah, consumer value. Nah, karena shade yang beragam, para konsumen dapat memilih sesuai dengan warna kulit seperti saya bilang tadi. Yaitu mendapat shade yang banyak. Mendapatkan kayak dapat memilih nih mau pilih shade yang apa yang sesuai dengan kulit dia. Nah, terus kualitas standar internasional yang bisa didapat dengan kualitasnya nih udah standar internasional nih, tapi bisa didapatkan dengan harga yang masih affordable. Next. Nah, selanjutnya ada active and busy lifestyle. Ini produk Cushion dari Something ini cocok buat orang yang sibuk. Kemasannya sangat praktis untuk digunakan dan disimpan sehingga sangat cocok untuk digunakan saat aktivitas padat. Buat dibawa kemana-mana pun dia kecil, jadi kayak nggak nyusahin gitu. Taruh tas juga bisa atau mau jadi tenteng. Terus Something Cushion juga punya coverage yang tinggi sehingga kita nggak perlu bawa-bawa brand-brand yang lain lagi buat dipakai. Jadi cukup satu Cushion dari Something aja udah bisa buat semuanya. Produk Something ini bisa digunain buat segala kehidupan. Maksudnya orang yang menjalani hidup kayak apa aja, gaya hidupnya itu bisa semua. Untuk umur, produk Something ini minimal usia pemakaian makeup produk adalah 13 tahun. Dan untuk gendernya dia bisa ke pria dan wanita, dua-duanya bisa dipakai. Produk Something ini dia masuk ke dua-duanya, CPM dan HM juga masuk. Research set dan kandungan yang terkandung dalam Cushion Something membandingkan Cushion Something dengan brand lain untuk mencari produk terworth it. Kalau di bagian HM-nya, orang memilih Something dapat dibilang menguasai pangsa pasar bahkan sampai kancah internasional karena promosi dilakukan dengan sangat baik. Produk Something selalu viral karena inovasinya sehingga mengundang perhatian publik. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami untuk menjelaskan produk Something Cushion ini. Terima kasih.